Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate atau keadaannya mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kalian semua bijak ya menyikapi pembacaan ini, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya dan pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke Aquarius, judul di video kita kali ini adalah luar biasa. Kabar bahagia untukmu dalam waktu dekat. Seperti apakah berita bahagia itu? Kita akan bacakan energi kamu di sini satu persatu. Oke Aquarius, kita mulai ya. Fokus. Kabar bahagia untukmu dalam waktu dekat. Wow, ini luar biasa ya. Aquarius. Saya melihat ya, kamu itu lagi fokus banget gitu ya dengan apa yang kamu mulai saat ini gitu. Entah ini di sini saya merasakan kamu fokus dengan karir kamu, dengan pekerjaan kamu, atau kamu fokus dengan bisnis kamu, atau hal-hal lainnya yang membutuhkan kefokusan, ketelitian, ketekunan, dan ini yang kamu lakukan sehingga ini akan mengantarkan penghasilan yang luar biasa untuk kamu gitu. Jadi di kartu pertama ini sudah ada gambaran uang di sini ya. Sudah ada gambaran sesuatu hal yang akan cair ya di awal November ini. Ya saya di sini nggak bisa jelasin ya apa saja yang cair. Yang jelas di sini akan ada keuangan yang hadir untuk kamu dan ini kayak berkah banget gitu, beruntung banget, reward atau bonus deh gitu ya, sehingga ini membuat kamu itu terkejut gitu. Ini luar biasa gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak kamu prediksikan, tetapi kamu ternyata kamu mendapatkan gitu. Ya inilah ya rezeki dari Tuhan untuk kamu gitu teman-teman ya. Yang untuk kamu yang tekun gitu, untuk kamu yang yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan hal indah, hal luar biasa untuk kamu dan membawa keberkahan serta rezeki yang banyak untuk kamu gitu. Selanjutnya, sebagian dari kamu ada yang kayak resign dari pekerjaan ya, saya lihat. Karena di sini kayak ngerasain gak nyaman atau kayak di sana itu gak sesuai dengan skillku, gak sesuai dengan kemampuanku, kayak kamu itu terbebani gitu, kayak banyak tekanan, kamu gak bisa tenang, gak nyaman sehingga kamu membuat pemikiran gitu bahwa aku gak bisa gini terus gitu, aku harus keluar dari situasi ini, aku harus memikirkan tempat lain, atau di sini memang sudah ada peluang untuk kamu sehingga kamu yakin untuk resign dan memilih bekerja di tempat lain gitu. Yang jelas di sini sesuatu hal itu memang sesuai dengan skill dan kemampuan kamu sehingga ini kayak membawa semangat baru di dalam diri kamu bahwa inilah saatnya untuk aku mengasah kemampuan yang selama ini udah terpendam gitu. Dan di sini ada perubahan, ada perjalanan, ada hal-hal baru yang kamu lakukan dan kayak ini yang yang Tuhan berikan atau kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu untuk mengembangkan diri lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang negatif sih dari kartu ini, melainkan kayak keoptimisan untuk kamu memulai sesuatu hal yang baru sesuai dengan karakter kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, dan di sini ada keyakinan bahwa di tempat yang baru kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih luar biasa lagi. Ya, entah di sini penghasilan, entah di sini ya kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, dan kamu benar-benar bisa fokus gitu ya. Dan di sini ada kebahagiaan. Jadi
Di awal November ini ya, saya merasakan sebagian dari kamu ada yang berkomitmen untuk menikah, atau ya kalau belum menikah sih kamu berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan seseorang, karena kayak hati itu nggak bisa dibohongi ya. Kamu itu suka, kamu itu tertarik. Di sini bukan hanya kamu saja, tapi dia juga. Makanya kayak ya ini jangan begini terus dong gitu. Jangan apa ya, kayak hubungan tanpa status. Ini harus diperjelas, ini harus diperkuat, ini harus dibuat komitmen gitu. Dan ya inilah yang kamu lakukan, karena di sini ada kebahagiaan ya, kamu dengan dia itu saling mengikrarkan janji, dan bahkan ada yang planning menikah. Jadi ya persiapkan diri kamu, karena ya mungkin ini jodoh yang Tuhan berikan untuk kamu. Dan apapun halnya, karena memang tidak ada yang sempurna, terimalah kekurangan masing-masing, dan dari kekurangan itu sama-sama belajar untuk bisa sempurna, untuk bisa saling mengerti, bisa saling terbuka, bisa saling jujur menerima satu sama lain, sehingga hubungan ini akan benar-benar kokoh gitu. Ya memang nggak ada yang sempurna ya, melainkan kamu dengan dia itu harus saling menguatkan diri, harus bisa menutupi kekurangan masing-masing gitu dengan melakukannya bersama gitu. Ya memang ada kesedihan ya, karena kayak kamu itu dikhianati gitu, kamu itu dikecewakan, kamu itu kayak ditusuk dari belakang, dan bahkan yang mengecewakan kamu adalah orang terdekat kamu sendiri di sini yang mengkhianati kamu. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya, karena di sini ada harapan baru ya. Ya berarti Tuhan itu lagi menunda kebahagiaan kamu, karena Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu. Entah di sini seseorang yang baru, ya, atau di sini pekerjaan baru, atau di sini kayak kamu itu dihadirkan orang-orang baru yang bisa bimbing, support, dukung kamu, mengantarkan kamu ke kesuksesan, mengantarkan kamu ke kehidupan yang lebih bahagia, yang lebih tenang. Jadi ya nggak ada gitu ya yang harus kamu sedihkan berlarut-larut begitu ya, karena di balik ujian yang kamu dapatkan itu kayak ini jalan yang terbuka gitu, atau Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kamu mencapai titik tertinggi kamu gitu ya, mencapai kesuksesan kamu, dan kamu bisa melihat siapa sih orang-orang yang berada di dekat kamu yang selama ini, apa tujuannya, apa niatnya dengan kamu ya. Walaupun di sini toksik, tetapi setidaknya kamu itu sudah diselamatkan oleh Tuhan gitu ya, bahwa ya kamu itu nggak pantas terhubung dengan mereka gitu. Dan pada akhirnya di sini kamu membangun hidup kamu kembali ya, mencoba optimis, mencoba kuat, mencoba bangkit, dan ternyata ya kamu bisa sampai di titik puncak lagi gitu. Tetapi ke depannya ya harus hati-hati juga gitu, karena ya bagaimanapun ya tetap ada aja orang-orang yang toksik yang mencoba untuk mengkhianati kamu gitu. Tetap ada saja hal-hal manipulatif yang menjebak kamu, dan kamu harus yakin dengan diri sendiri gitu. Karena kedepannya ya saya merasakan dalam waktu dekat ini kehidupan kamu akan jauh lebih tenang gitu. Kehidupan kamu akan jauh lebih bahagia, finansial kamu menjadi lebih baik, dan di sini itu kayak segala sesuatunya itu benar-benar kamu pikirkan gitu, kamu pertimbangkan, kamu nggak ingin terlalu terburu-buru, kamu mencoba untuk tenang, mandiri, dewasa, menganalisa segala sesuatunya, sehingga apa yang sudah kamu genggam ini nggak mudah untuk dirampas oleh orang lain gitu. Dan Aquarius, kamu itu tipe-tipe yang pejuang gitu loh ya. Kamu itu nggak suka gitu ya diremehkan, kamu nggak suka dipengaruhi, kamu nggak suka seseorang itu memandang rendah kamu. Makanya di sini ya kamu itu berjuang gitu, kamu itu berusaha untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meremehkan kamu bahwa ya kamu bukan seperti yang mereka pikirkan gitu. Bahkan di sini kayak kamu itu menemukan energi baru gitu ya, energi pejuang, bahwa kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, dan kamu melakukan perjalanan-perjalanan atau banyak ketemu dengan orang-orang baru yang justru
ini kayak memberikan kesempatan untuk kamu belajar begitu ya, karena kamu butuh hal baru, suasana baru, melihat orang lain, lingkungan lain, dan dari hal itu kayak kamu itu bisa melihat, belajar bahwa ya kamu harus begini, harus begitu, harus maju, harus bisa berpikir positif, harus bisa mengendalikan diri, harus bisa bertahan, harus optimis dengan apa yang kamu jalani ya, walaupun ini tidak mudah gitu ya. Dan ya mungkin inilah saat kamu menyembuhkan diri kamu dari luka di masa lalu gitu, dari beban-beban, dari kesedihan, dari penderitaan, dari orang-orang yang toksik gitu. Karena ya saya merasakan ya, kamu itu lagi dalam fase yang terkadang pesimis, terkadang kamu butuh kontrol, terkadang kamu itu meragukan diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin banyak hal yang terjadi di masa lalu yang membuat kamu itu sempat ngerasa pesimis, minder gitu ya. Tetapi apapun halnya, kamu harus keluar dari situasi ini dan kamu harus ngelihat ke dalam diri kamu sendiri bahwa kamu bisa lebih dari itu gitu. Jangan dengerin omongan orang gitu ya, dan kamu harus bisa lebih kuat daripada permasalahan kamu yang ada gitu. Jadi inilah alasannya ya, untuk kamu memberi ruang kepada diri kamu sendiri ya, untuk mengendalikan diri, untuk memulai segala sesuatunya, untuk lebih kuat lagi dari permasalahan yang ada, untuk kamu memperbaiki hidup kamu dan menganalisa segala sesuatu yang terjadi, bahwa ini bukan akhir dari segalanya gitu, melainkan inilah saatnya untuk kamu melakukan perubahan. Inilah saatnya untuk kamu untuk memulai kehidupan yang baru gitu. Inilah saatnya kamu untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, sehingga kayak kamu itu mendapatkan kekuatan, kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu mendapatkan ilmu baru, kamu akan mendapatkan ide kreatif gitu, inovatif, dan ya tujuan kebahagiaan inilah ya yang akan kamu peroleh gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu ya, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang sia-sia, melainkan segala sesuatunya itu memang sudah Tuhan persiapkan untuk kamu. Karena Tuhan ngelihat bagaimana usaha kamu, kerja keras, perjuangan kamu gitu, sehingga kamu bisa berada di titik ini dan kamu pantas untuk bahagia karena kamu dicintai gitu. Jadi ya lepaskan gitu ya diri kamu dari orang-orang yang toksik ya. Kalau mereka tidak peduli dengan kamu ya kenapa kamu harus mikirin mereka? Karena ya saat ini ya banyak orang yang peduli, banyak orang yang sayang, banyak orang yang merindukan kamu karena kepedulian kamu itu, sehingga kamu itu kayak cahaya bagi mereka ya, di saat mereka butuh, di saat mereka terpuruk, di saat mereka nggak punya apa-apa. Justru di sini kamu hadir, memberikan kekuatan, memberikan kenyamanan, memberikan bantuan. Jadi ya tanpa kamu sadari ini kayak memberikan keberkahan untuk kamu, karena banyak doa yang mengalir ke dalam hidup kamu gitu. Dan saatnya kamu untuk memutuskan ya, kedepannya kamu harus bagaimana begitu, kedepannya kamu ingin apa. Lihat ke dalam diri kamu sendiri, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu harapkan, dan jangan memaksakan diri kamu untuk hal-hal yang memang bertentangan dengan hati nurani kamu gitu. Karena ini hidup kamu ya, kamu yang jalani, kamu yang rasakan, kamu yang lalui gitu. Dan berkomitmen gitu dengan diri sendiri. Kamu harus konsisten dengan keputusan kamu bahwa ini adalah yang terbaik gitu. Dan saya merasakan ya, kayak di awal November ini kamu mulai memikirkan masa depan kamu ya. Karena di sini kayak kamu mulai nabung, mulai berusaha untuk investasi atau hal-hal lainnya lah, sehingga kamu itu punya pegangan, kamu punya simpanan gitu. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Mungkin ini terhubung dengan finansial kamu yang membaik ya, sehingga kamu bisa sedikit demi sedikit nabung dan memikirkan ya masa depan kamu, memikirkan hari tua kamu gitu. Dan jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena semua orang
punya rezeki yang berbeda gitu ya, punya kehidupan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Jadi kalau seseorang itu lebih sukses, lebih maju, lebih senang dari kamu, ya biarin aja. Ya berarti itu rezeki dia gitu. Ya bukan berarti kamu kalah dari orang itu, enggak. Semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing gitu, dan bersyukur ya dengan apa yang kamu miliki saat ini Aquarius ya, karena kamu sangat luar biasa saya melihat. Jadi terimalah diri kamu apa adanya, terima hal-hal yang sudah kamu miliki, yang sudah kamu lalui, karena dengan bersyukur kamu itu akan merasakan energi luar biasa gitu. Kamu akan merasakan bahwa kamu itu dicintai, bahwa kamu disayangi, bahwa kamu dirindukan, bahwa banyak hal yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa membahagiakan orang lain, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan membawa kebahagiaan untuk kamu gitu. Jadi ya, kabar bahagia itu bukan hanya kamu dapat uang, kamu dapat ini, kamu dapat itu, enggak gitu. Kamu bisa membahagiakan orang lain, itu sudah kabar bahagia gitu, kabar gembira itu. Karena di sini ya kamu itu nggak memikirkan diri sendiri, melainkan kamu berusaha untuk bisa membahagiakan orang lain juga dengan apa adanya diri kamu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya Aquarius yang saya lihat. Oke Aquarius, di sini kamu dealing dengan Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Demikian readingan saya kali ini ya. Semoga ini resonate dengan Aquarius semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Dadah.